Idul Fitri ini artinya id, kembali. Fitri ini menggunakan to, yakni artinya makan pagi, futur. Bukan kembali suci. Nggak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kita berbuat salah kapan saja, tapi Idul Fitri itu saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair, sifatnya tambahan. Semoga Allah terima puasa kami dan puasa kalian. Begitu pula saling mendoakan. Ya, karena kita berharap puasa ini diterima oleh Allah. Adakah tuntunan secara syar'i untuk bersalam-salaman dengan orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kami keluarga besar dari channel YouTube Cahyati 80 mengucapkan minal aizin wal faizin wa kullu amin antum bi khair. Kami atas nama channel YouTube Cahyati 80 mohon maaf mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aizin wal faizin wa kullu am antum bi khair. Mohon maaf lahir batin apabila selama ini dalam menyajikan sebuah konten, menyampaikan sebuah narasi banyak kesalahan ataupun kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersalam-salaman di hari raya, apa itu Idul Fitri atau Idul Fitri. Ini tradisi di kita khususnya Aswaja NU. Itu sudah menjadi tradisi saling silaturahmi, saling minta maaf satu sama lain. Memanfaatkan momen karena di hari-hari yang lain bisa saja, karena sebetulnya meminta maaf itu tidak harus hari raya. Kapan saja kita berbuat salah, punya dosa kepada saudara kita, maka kita wajib minta maaf. Dan adapun kita minta maaf pada hari raya itu adalah memanfaatkan momen di mana pada momen itu paling banyak kesempatan kita untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Maka dalam momen itu kita meminta maaf karena kita tidak sempat meminta maaf sebelumnya atas kesalahan-kesalahan kita yang dilakukan kepada mereka, anak saudara dan tetangga kita. Dan hal ini tidak melanggar syariat. Itu ada artinya. Saya teksnya kurang hafal ya, teksnya saya tidak hafal. Yang insya Allah begini bunyinya, artinya tidak seorang pun dari seorang muslim yang bertemu saudaranya kemudian bersalaman saling meminta maaf, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Itu. Dan ini, namun hal ini itu dibid'ahkan oleh orang-orang yang merasa mengaku paling sunnah ini ya. Mereka mengatakan tidak dicontohkan Nabi. Bukan tidak dicontohkan Nabi, mereka saja yang kurang banyak baca, tidak tahu ilmunya, tapi menyalahkan orang lain. Itu. Berikut ini videonya yang Ustadz Salafi yang menyalah-nyalahkan bersalam-salaman saling minta maaf pada hari raya. Mari kita simak videonya. Tuntunan secara syar'i untuk bersalam-salaman dengan orang tua? Enggak, jadi hari raya tersebut yang penting ada acara ibadahnya itu sholat apa? Sholat Id. Sholat itu jangan bikin macam-macam, jangan pakai adat, jangan pakai iqamat karena nggak ada tuntunannya. Setelah itu adalah hari bersenang-senangnya bebas. Mau kunjung-kunjungan, mau makan makanan ya, mau lomba-lombaan, mau lari-larian bebas, mau main bola bebas. Itu hari bersenang-senang, hari untuk bermain-main ya. Jadi bebas. Tradisi masyarakat waktu lebaran kunjung-kunjungan itu afdal ya. Bertemu dengan orang tua tentu lebih afdal lagi ya, tidak ada masalah ya. Bagaimana hukum mengucapkan minal aidin wal faizin? Apakah bid'ah? Kalau dikatakan bid'ah itu tidak masuk dalam bid'ah, setahu saya. Kecuali orang itu menganggap itu bagian daripada acara Id yang harus diucapkan. Gitu. Kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah Id, maka itu baru bid'ah. Tapi kalau dia hanya ucapkan minal aidin wal faizin sebagai bentuk doa saja, gitu kan, umumnya, dan dia tidak melazimkan, dia tidak menghubungkan dengan Id itu, artinya dia baca sebagai doa secara umum, maka itu tidak masuk dalam bid'ah. Allahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan dari Nabi SAW, tapi dari perilaku beberapa sahabat, gitu kan? Perilaku beberapa sahabat yang saling mengucapkan di antara mereka. Dan para ulama mengatakan selama seseorang mendoakan kalimat-kalimat yang positif sebagai bentuk kegembiraan di Idul Fitri dan Idul Adha, maka itu boleh saja. Yang penting dia tidak lazimkan, tidak hubungkan, tidak harus berhubungan dengan ibadah yang sedang dikerjakan. Selamat hari raya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Oh, enggak ada ini. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik.
Sedangkan dalam sholat boleh menambah doa yang baik. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi ada satu sahabat lain doanya, Sami Allahu liman hamida alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sembahyang Nabi bertanya, siapa tadi nama buek-buek doa? Ndak pernah hambu ajarkan. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Nyo gentleman nyo ngaku, ana ampun membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal tak pernah diajarkan Nabi. Berdasarkan hadis itu apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Jawazu ihdasi dzikri, boleh membuek-buek doa ghairil ma'sur, walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, malam yukhalif dil ma'sur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Namanya boleh membuek doa kok. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelarnya Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis hafalannya, ini menyebut boleh membuat doa. Tiba-tiba ada ustad, hafalannya cuma 3 hadis. Itu pun kalau duit lampu. Mati lampu, mati laptopnya habis, baterai habis hadis. Membid'ahkan tak boleh doa minal aidin wal faizin. Sekarang mau tanya Bapak Ibu, Anda ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang 300.000 hadis atau ustad 3 hadis duit laptop loh? Terserah. Kamu cuma mengajak kita berpikir, karena Quran banyak bertanya afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, liyadzakkara ulul albab, orang yang berpikir. Jadi doa minal aidin wal faizin baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu pun doa. Semoga amal kita tarawih awak, witir awak, tadarus awak, khataman Quran awak, tahajud awak, buka puasa diterima Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mana tahu nanti balik dari sholat Idul Fitri anak ibu bertanya anak bapak, ya mak apa arti minal aidin wal faizin? Entah, pokoknya baiklah. Minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci bersih balik. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, selama Ramadan kau sudah menang melawan hawa nafsu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.